Salam anak-anak, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali beribadah dengan ibadah sekolah minggu GKI Sumut Kuala Menciring. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena selama seminggu ini Tuhan memelihara hidup kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyertai hidup kami hingga saat ini. Tuhan memelihara dan menolong kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami kembali bersuka cita, mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji Tuhan dengan sukacita, sehingga pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi renungan kami dalam ibadah sekolah minggu ini, Tuhan akan membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti. Kami mohon Roh Kudus bekerja dalam hati kami semuanya sehingga firman-Mu ini dapat berguna bagi kami dan kami mendapatkan pengertian tentang kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita bernyanyi dari lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah, anak-anak, sebagai tema kita pada hari ini adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan, yang diambil dari Kitab Kejadian ayat pasal 18 ayat 1 sampai 15. Nah, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan tentang tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan dari rumah keluarganya, dari rumah orang tuanya, dia akan pergi untuk menuju tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya, dan hal itu sudah sampai di tanah Kanaan. Sekarang tanah perjanjian yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Tapi banyak hal yang dirasakan oleh Abraham atas penyertaan Tuhan kepadanya. Sekarang Abraham sudah menjadi tua, dan ketika dia pergi dari rumah orang tuanya, umurnya 75 tahun dan istrinya 65 tahun. Saat ini Abraham sudah umur 99 tahun. Ada satu hal yang sangat dirindukan oleh Bapak Abraham, yaitu janji Tuhan tentang keturunannya. Sedangkan dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, sudah umur 89 tahun. Ketika itu Abraham tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya, bahwa Abraham mempunyai keturunan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Nah, hari itu ketika hari siang, setelah dia selesai makan siang, dia istirahat di depan pintu kemah. Tiba-tiba ada tamu yang datang, yang berdiri di depan rumahnya di bawah pohon, dan dia melihat, dan dia berdiri dan berlari menyambut tamu itu, dan
Bapak Abraham ini begitu rendah hati, dia sangat sopan, dia sujud menyembah sampai ke tanah bagi tamunya yang datang itu. Dan Abraham setelah itu dia sangat menyambut tamunya yang dengan rasa hormat dan sangat istimewa. Dia berkata kepada tamunya itu, kita boleh baca dari bacaan kita tadi, Kejadian 18 ayat 3. Abraham berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab tamunya itu, jawabnya, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Wah, senang sekali Bapak Abraham karena tamunya ini mau untuk beristirahat. Dan Abraham kembali ke kemah, dia menemui istrinya, dia bilang, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik dan remaslah, buatlah roti bundar. Dan setelah itu Sarah mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Abraham ini, dan Abraham pergi ke tempat ternaknya. Dia mengambil anak lembu yang gemuk, anak lembu yang baik, dan disuruhnya bujangnya atau pembantunya untuk mengolahnya. Dan setelah itu, setelah selesai diolah, dan dia akan menghidangkan kepada ketiga orang tamu yang datang tadi di depan rumahnya. Nah, saat itu sedang mereka makan, Abraham berdiri di situ untuk menemani tamu-tamunya yang 3 orang itu. Nah, tamunya tadi setelah selesai makan, dia bertanya kepada Abraham, mana istrimu Sarah? Kata Abraham, ada di dalam kemah. Nah, ketika itu ternyata tamu yang datang ke kemah Abraham ini bukan orang yang biasa-biasa, tapi Tuhan sendiri yang datang. Apa katanya kepada Abraham? Kita bisa baca dari pasal yang 18 tadi, dari ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, itu yang datang itu adalah yang pernah menjanjikan keturunan kepada Abraham. Nah, pada saat itu tidak ditentukan waktunya kapan dia mempunyai keturunan, kapan Abraham mempunyai seorang anak. Tapi saat ini Tuhan yang datang sendiri menemui Abraham dan menjanjikan bahwa 1 tahun lagi Tuhan akan datang kembali ke sini, dan ketika itu Sarah istrinya sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, begitu Abraham mendapatkan berita itu, dia sangat bersukacita. Tapi Sarah, dia tertawa dalam hati karena dia gak yakin kalau janji Tuhan yang sudah diucapkannya itu
Mustahil itu, tidak mungkin karena saya sudah tua, sudah umur 89 tahun, sedangkan Abraham suami saya sudah umur 99 tahun. Mana mungkin itu bisa terjadi? Apakah saya bisa hamil lagi dalam usia yang sudah nenek-nenek ini? Ternyata Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Sarah itu, dan dia mengatakan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau berbuat, pasti itu akan terjadi." Ternyata Tuhanlah yang datang, yang menyampaikan berita itu, dan ketika nanti anak Abraham yang dijanjikan itu akan lahir, Tuhan kembali datang ke tempat Abraham kembali. Nah, anak-anak, begitu luar biasa. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan Abraham. Dan sampai dalam penantian itu, Abraham tidak pernah bimbang. Itulah iman seorang Abraham. Itulah kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, dia tetap percaya. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan apa yang dia alami setiap hari, apa yang dia rasakan setiap saat. Dan dia tidak pernah berhenti meminta dan memohon kepada Tuhan. Begitu juga kita, anak-anak sekolah minggu yang telah belajar firman Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Janji keselamatan, janji pengampunan dosa, sehingga hal itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah boleh belajar tentang iman seorang Abraham, karena dia taat dan percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, dan dia mau melakukannya. Begitu juga kita, apa yang telah kita dengarkan melalui firman Tuhan, apa yang sudah kita pelajari tentang firman Tuhan dari sekolah minggu, marilah kita melakukannya dengan senang hati, seperti Abraham yang begitu rendah hati, dan dia selalu bersuka cita apapun keadaannya saat itu. Dan dia selalu menunggu bahwa 1 tahun yang akan datang dia mendapatkan keturunan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Begitu juga setiap saat kita selalu menunggu dan mengharapkan janji Tuhan kepada kita. Pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, dan kita bersyukur saat ini kita semua dalam keadaan sehat. Itu juga adalah penyertaan Tuhan. Dan kita tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai anak-anak di rumah, Tuhan menyertai orang tua, adik-adik di rumah, sehingga kita mendapatkan kesehatan karena penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti siapa Abraham di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang sangat menghormati Allah, sangat takut akan Allah, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia selalu mengharapkan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dia percaya bahwa akan digenapi oleh Tuhan, akan diberikan kepadanya. Dan saat ini Abraham mendapat kabar sukacita bahwa setahun yang akan datang dia akan mendapatkan seorang anak,
itu adalah anugerah Tuhan. Begitu juga kami anak-anak sekolah minggu. Kami mengharapkan penyertaan-Mu hingga kami boleh mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Supaya kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga kami selalu memuji memuliakan Tuhan dan terus belajar akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Karena kami percaya iman kami kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa selama seminggu ini Tuhan memelihara hidup kami. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan untuk melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga yang telah mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam anak-anak semua, Tuhan Yesus memberkati.